Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Catherine Martadive Valentia Ragusti dan Fauzia Hayu Mahardika akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai penentuan pendapatan nasional, penawaran dan permintaan agregat, dan pengenalan pada kebijakan ekonomi. Penentuan pendapatan nasional, penawaran dan permintaan agregat. Kegiatan ekonomi selalu mengalami fluktuasi atau sering disebut siklus bisnis. Seringkali produksi barang dan jasa meningkat karena pengaruh dari kuantitas tenaga kerja, stok modal, dan kemajuan teknologi yang meningkat. Ada masa produksi barang dan jasa juga tidak meningkat. Kondisi ini bila masih ringan bernama resesi, dan bila kondisinya sangat parah namanya depresi. Fluktuasi dalam keseluruhan perekonomian berasal dari perubahan penawaran agregat atau permintaan agregat. Tiga fakta utama fluktuasi perekonomian. Yang pertama, fluktuasi ekonomi bersifat tidak teratur dan tidak dapat diperkirakan. Yang kedua, sebagian besar kuantitas makroekonomi berfluktuasi bersama-sama. Yang ketiga, ketika output menurun, pengangguran meningkat. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, pengeluaran pemerintah dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh melalui kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atau pengurangan tarif pajak untuk meningkatkan permintaan agregat di dalam perekonomian, yang akan menyebabkan pendapatan naik dan akan mengurangi pengangguran yang ada untuk mencapai tingkat pendapatan kesempatan kerja penuh atau full employment level of income. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat pada dasarnya melambangkan jumlah dari seluruh barang dan jasa yang diminta dalam suatu perekonomian pada tiap tingkat harga. Artinya, jika hal lain tetap sama, penurunan tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diminta. Kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menyatakan jumlah keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi serta dijual pada setiap tingkat harga oleh berbagai produsen. Artinya, dalam periode 1 atau 2 tahun, naiknya tingkat harga keseluruhan dalam perekonomian cenderung menaikkan jumlah penawaran barang dan jasa, dan penurunan tingkat harga cenderung mengurangi jumlah penawaran barang dan jasa. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah permintaan total barang dan jasa dalam perekonomian. Derivasi atau penurunan kurva permintaan agregat bisa dibahas pada output pendapatan agregat yang dilambangkan dengan Y ketika tingkat harga yang dilambangkan dengan P berubah. Diasumsikan bahwa variabel-variabel kebijakan fiskal dan variabel moneter tetap. Asumsinya, pemerintah tidak melakukan tindakan apapun dalam mempengaruhi perekonomian sebagai tanggapan atas perubahan tingkat harga. Ketika tingkat harga meningkat, kenaikan tingkat harga meningkatkan penerimaan uang dan menggeser kurva ke kanan seperti gambar 1A, memicu keberadaan pasar uang di luar equilibrium. Namun, equilibrium terbangun kembali pada tingkat bunga yang lebih tinggi, yaitu 9%. Pada 1B dapat dilihat bahwa tingkat bunga yang lebih tinggi mengakibatkan proyek investasi turun dan belanja pemerintah turun. Dan sebagai dampak rendahnya investasi menimbulkan pengeluaran agregat pada braga 1C lebih rendah. Dan itu akan menyebabkan bergeser ke bawah dari kurva AE pertama. Kurva permintaan agregat. Kurva permintaan agregat adalah kurva yang memperlihatkan hubungan negatif antara output agregat dari tingkat harga. Masing-masing titik pada kurva agregat adalah titik di mana baik pasar barang ataupun pasar uang berada pada equilibrium. Alasan mengapa kurva permintaan agregat miring ke bawah, yaitu yang pertama, karena dampak kekayaan. Tingkat harga yang lebih rendah meningkatkan kekayaan real yang mendorong pengeluaran untuk konsumsi. Yang kedua, karena dampak suku bunga. Tingkat harga yang lebih rendah menurunkan suku bunga, kemudian mendorong pengeluaran investasi. Yang ketiga, karena dampak nilai tukar.
tingkat harga yang lebih rendah menyebabkan nilai tukar real terdepresiasi, yang mendorong pengeluaran atas ekspor neto. Kemudian, pergeseran kurva permintaan agregat dipengaruhi karena yang pertama, pergeseran yang berasal dari konsumsi. Peristiwa yang membuat konsumen mengeluarkan uang lebih banyak pada tingkat harga tertentu, yaitu perpotongan pajak, booming pasar saham, itu akan menggeser kurva ke kanan. Kemudian peristiwa yang menyebabkan konsumen mengurangi pengeluarannya, yaitu kenaikan pajak atau lesunya pasar saham, menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang kedua, pergeseran yang berasal dari investasi. Peristiwa ketika menginvestasi lebih banyak, yaitu ketika optimisme mengenai masa depan, penurunan suku bunga akibat kenaikan jumlah uang beredar, itu akan menggeser kurva ke kanan. Kemudian peristiwa yang menyebabkan investasi menurun, yaitu di mana pesimisme mengenai masa depan, peningkatan suku bunga akibat jumlah uang beredar, itu akan menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang ketiga, pergeseran yang berasal dari belanja pemerintah. Peningkatan belanja menggeser kurva ke kanan. Ketika penurunan belanja pemerintah, itu akan menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang keempat, pergeseran yang berasal dari ekspor neto. Booming pasar luar negeri, depresiasi nilai tukar menggeser kurva ke kanan. Kemudian resesi di pasar luar negeri, apresiasi nilai tukar menggeser kurva ke kiri. Penawaran agregat. Penawaran agregat adalah penawaran total semua barang dan jasa dalam perekonomian. Kurva penawaran agregat adalah grafik yang memperhatikan hubungan antara kuantitas output yang ditawarkan oleh semua perusahaan dalam perekonomian dengan tingkat harga keseluruhan. Kurva penawaran agregat ini ada dua macam, yaitu kurva penawaran agregat dalam jangka panjang itu bentuknya vertikal. Kemudian kurva penawaran agregat jangka pendek bentuknya miring ke atas. Pergeseran kurva penawaran agregat dalam jangka panjang. Yang pertama, pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Adanya peningkatan imigrasi dari luar negeri dan adanya reformasi sistem asuransi pengangguran akan menyebabkan kurva bergeser ke kanan. Namun jika banyak pekerja meninggalkan perekonomian, menaikkan upah minimum secara drastis, kurva bergeser ke kiri. Kemudian yang kedua, pergeseran yang berasal dari modal. Kenaikan stok modal, mesin, dan jumlah lulusan perguruan tinggi akan menggeser kurva ke kanan. Namun jika terjadi penurunan modal, mesin, dan jumlah lulusan akan menggeser kurva ke kiri. Yang ketiga, pergeseran yang berasal dari sumber daya alam. Kesediaan sumber daya alam dan penentuan cadangan mineral baru akan menggeser kurva ke kanan. Perubahan pola cuaca dan kurangnya kesediaan sumber daya akan menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang keempat, pergeseran yang berasal dari pengetahuan teknologi. Munculnya teknologi canggih dan dilaksanakannya perdagangan internasional menggeser kurva ke kanan. Adanya kebijakan pemerintah yang menghambat proses produksi karena metodenya yang terlalu bahaya buat pekerja, itu akan menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang kedua, kurva penawaran agregat jangka pendek, itu pergeserannya dipengaruhi oleh tiga. Yang pertama, teori mispersepsi, yaitu penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan dapat menimbulkan anggaran pada pemasok bahwa harga produk telah menurun sehingga adanya pengurangan produksi. Kemudian yang kedua, teori kekakuan upah. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan akan meningkatkan upah real, menyebabkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit karyawan dan memproduksi kuantitas barang dan jasa yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, teori kekakuan harga. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan akan meninggalkan perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, menekankan penjualan dan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi. Pergeseran kurva penawaran jangka pendek
Yang pertama, pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Peningkatan kuantitas tenaga kerja menggeser kurva ke kanan. Penurunan kuantitas tenaga kerja menggeser kurva ke kiri. Yang kedua, pergeseran yang berasal dari modal. Peningkatan sumber daya manusia untuk modal fisik menggeser kurva ke kanan. Penurunan modal fisik dan sumber daya manusia menggeser kurva ke kiri. Mengapa kurva penawaran agregat jangka pendek slope-nya miring ke atas? Itu alasannya karena yang pertama, teori mispersepsi. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan dapat menimbulkan anggaran pada pemasok bahwa harga produk telah menurun, sehingga adanya pengurangan produksi. Kemudian yang kedua, berasal dari teori kekakuan upah. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan akan meningkatkan upah real, menyebabkan perusahaan mempekerjakan lebih sedikit karyawan dan memproduksi kuantitas barang dan jasa yang lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, teori kekakuan harga. Penurunan tingkat harga yang tidak diharapkan akan meninggalkan perusahaan dengan harga yang lebih tinggi, menekankan penjualan dan mendorong perusahaan untuk melakukan produksi. Pergeseran kurva penawaran jangka pendek itu yang pertama berasal dari pergeseran yang berasal dari tenaga kerja. Peningkatan kuantitas tenaga kerja menggeser kurva ke kanan. Penurunan kuantitas tenaga kerja menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang kedua, pergeseran yang berasal dari modal. Peningkatan sumber daya manusia atau modal fisik menggeser kurva ke kanan. Kemudian penurunan modal fisik dan sumber daya manusia menggeser kurva ke kiri. Yang ketiga, pergeseran yang berasal dari sumber daya alam. Peningkatan ketersediaan sumber daya alam menggeser kurva ke kanan. Penurunan ketersediaan sumber daya alam menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang keempat, pergeseran yang berasal dari teknologi. Peningkatan teknologi akan menggeser kurva ke kanan, kemudian penurunan teknologi menggeser kurva ke kiri. Kemudian yang kelima, pergeseran yang berasal dari tingkat harga yang ditetapkan. Penurunan tingkat harga diharapkan menggeser kurva ke kanan. Peningkatan tingkat harga diharapkan menggeser kurva ke kiri. Pengenalan kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi merupakan suatu pernyataan tujuan dan metode untuk mencapai tujuan atau instrumen kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, partai politik, badan usaha, dan lain-lain. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, anggaran pemerintah, pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Terkadang, kebijakan sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat itu. Ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mengupas ilmu ekonomi dari sudut pandang kepentingan unit-unit ekonomi terkecil, misalnya membahas perilaku rumah tangga konsumen, perilaku rumah tangga produsen, serta perilaku pasar secara individual. Sedangkan ekonomi makro mengupas perilaku perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat dan mengabaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh unit-unit individu. Untuk sekarang ini, masalah yang sering dihadapi di Indonesia adalah 1. Pengangguran yang relatif tinggi, 2. Inflasi, 3. Neraca pembayaran internasional, 4. Kurs atau nilai tukar rupiah yang tidak stabil, 5. Pertumbuhan ekonomi, 6. Kemiskinan, 7. Ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam mengatasi masalah perekonomian tersebut, pemerintah melakukan beberapa kebijakan, yaitu 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter, 3. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Kebijakan moneter. Kebijakan ini diambil oleh Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat dengan cara 1. Kebijakan pasar terbuka, 2. Kebijakan diskonto, 3. Kebijakan cadangan kas, 4. Kebijakan kredit selektif,
dan 5 kebijakan lainnya yang dipandang sesuai dengan keadaan. Kebijakan non-fiskal dan non-moneter, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah tanpa mempengaruhi besarnya pengeluaran dan pendapatan negara, serta tanpa mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.